Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di ujung hutan sembia yang lebat, terhampar pemandangan alam yang seolah-olah keluar dari lukisan. Pepohonan raksasa yang menjulang tinggi membentuk kanopi hijau yang begitu rapat, menciptakan atmosfer yang tenang dan misterius. Angin malam yang sejuk berbisik di antara dedaunan, membawa aroma tanah basah yang segar. Di antara keheningan itu, sebuah desa kecil berdiri dengan rumah-rumah tradisional yang terbuat dari kayu, mencerminkan harmoni sempurna antara manusia dan alam. Disinilah Ardi, seorang pemuda dari kota, memutuskan untuk mengikat janji seumur hidup dengan Lila, wanita cantik yang misterius, yang telah mengikatnya dalam tradisi yang sudah ada sejak lama. Desa Rimba, meski kecil, terkenal dengan kekayaan budayanya. Warga yang masih setia pada adat istiadat turun-temurun hidup dalam keseimbangan yang sulit ditemukan di dunia modern. Mereka memiliki cara hidup yang penuh keharmonisan, di mana setiap acara termasuk pernikahan diadakan dengan upacara yang syarat dengan makna. Namun, ada bisikan di antara penduduk desa bahwa tidak semua tradisi itu membawa berkah. Lila, sang pengantin baru Ardi, adalah salah satu gadis yang selalu menjadi topik pembicaraan di desa ini. Kecantikannya yang luar biasa dan karisma yang tak bisa dijelaskan membuat banyak pria tertarik dan berakhir dengan kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Pada malam pertama pernikahan mereka, Ardi akan mengetahui bahwa cinta dan tradisi tak selalu berjalan seiring. Di rumah kayu tua yang terpencil, di mana udara dingin malam menyelimuti tubuhnya, ia akan menghadapi kenyataan yang lebih menakutkan dari sekadar legenda desa. Ardi berdiri di depan rumah kayu tua yang tersembunyi di tengah hutan sembia. Rumah itu tampak kokoh meskipun usianya jelas sudah sangat tua. Aroma kayu lembab bercampur dengan angin malam yang menyusup di antara pepohonan, menciptakan suasana ganjil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun bukan rumah itu yang membuatnya gelisah, melainkan wanita yang kini menjadi istrinya. Lila berdiri di ambang pintu tersenyum kepadanya. Wajahnya begitu cantik. Terlalu cantik malah. Matanya bening seperti batu permata yang memantulkan cahaya bulan. Rambutnya hitam pekat, jatuh terurai hingga pinggang. Kulitnya pucat hampir seperti porselen. Sejak pernikahan mereka diselenggarakan di desa Rimba tadi, Ardi masih belum bisa menghilangkan perasaan aneh yang menggantung di dadanya. Sesuatu tentang Lila terasa tidak wajar. Orang-orang di desa memang selalu membicarakan gadis itu. Kecantikannya, keberadaannya yang misterius, dan bagaimana setiap lelaki yang mendekatinya selalu berakhir dengan cerita-cerita aneh. Namun, Ardi bukan orang yang mudah percaya tahayul. Ia telah menikahi Lila dan sekarang saatnya untuk menerima kenyataan itu. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, melewati ambang pintu yang terasa seperti melewati batas antara dunia nyata dan sesuatu yang lain. Malam itu, rumah kayu menjadi saksi bisu malam pertama mereka. Lilin-lilin menyala menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding kayu. Lila duduk di tepi ranjang, menatap Ardi dengan senyum yang begitu memikat. Ardi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat ia mendekat. Ada sesuatu di tatapan istrinya yang sulit diartikan. Sebuah gairah yang asing dan menakutkan. Ketika ia menyentuh tangan Lila, tubuh wanita itu terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Namun, Ardi tidak memedulikannya. Ia menundukkan wajahnya, mencium kening Lila dengan lembut. Tapi sebelum ia bisa melakukan lebih jauh, sebuah sensasi aneh menyebar di tubuhnya. Ada sesuatu yang mengalir keluar dari dalam dirinya. Bukan keringat, bukan air mata, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih esensial. Lila menatapnya. Senyumannya melebar, bibirnya berbisik lembut. "Kau milikku sekarang, Ardi." Seketika tubuhnya terasa lemas, jantungnya berdetak tidak beraturan, napasnya menjadi berat. Dan sebelum kesadarannya menghilang, ia melihat mata Lila berkilat merah dalam redupnya cahaya lilin. Keesokan harinya,
Ardi terbangun dengan tubuh yang terasa kosong. Seakan-akan ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Ia menatap Lila yang masih tertidur di sampingnya. Wanita itu tampak damai, terlalu damai, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Ardi mencoba bangkit, tapi tubuhnya begitu lemas. Kepalanya pusing dan tenggorokannya terasa kering. Ia menyandarkan tubuhnya ke tiang ranjang, berusaha mengingat kejadian semalam dengan lebih jelas. Apa yang terjadi? Kenapa ia merasa seperti ini? Tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu di lantai dekat ranjang. Sebuah jejak bekas telapak kaki, tapi tidak seperti kaki manusia biasa. Jejak itu berwarna hitam dan tampak seperti terbakar ke dalam kayu. Ia menelan ludah. Rasa takut mulai merayapi dadanya. Sesuatu yang salah sedang terjadi di rumah ini dan istrinya Lila bukan wanita biasa. Ardi berusaha mengendalikan napasnya. Pandangannya terpaku pada jejak kaki hitam yang tampak seperti bekas terbakar di lantai kayu. Ia mencoba mengabaikan rasa lemas yang menjalar di sekujur tubuhnya dan berdiri perlahan. Tubuhnya masih terasa kosong. Seolah-olah semalam ada sesuatu yang disedot keluar dari dirinya. Ia menatap Lila yang masih tertidur di sampingnya. Napas wanita itu teratur. Wajahnya tetap secantik saat pertama kali Ardi melihatnya. Tapi sekarang kecantikan itu tak lagi membuatnya terpikat. Justru ia merasa takut. Ardi melangkah perlahan meninggalkan ranjang. Kakinya gemetar saat menyentuh lantai kayu. Rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari celah jendela berdesir pelan membuat lilin-lilin yang masih menyala berkedip-kedip. Ia berjalan ke tengah ruangan, meneliti jejak kaki itu lebih dekat. Bentuknya aneh, seakan bukan milik manusia. Jemarinya menyentuh permukaan yang menghitam itu dan seketika rasa panas menyengat jari-jarinya. Ardi terlonjak mundur. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang ia tidak pahami. Ia harus mencari tahu. Dengan langkah hati-hati, Ardi mulai mengelilingi kamar. Pandangannya menyapu setiap sudut, mencari sesuatu yang bisa memberinya jawaban. Lalu matanya tertuju pada satu bagian lantai di dekat lemari kayu. Ada celah kecil di antara papan-papan kayu seakan ada sesuatu di bawahnya. Ia berlutut menekan papan itu. Tidak bergerak. Ardi mencoba menariknya dengan kedua tangan. Butuh beberapa kali usaha sebelum papan itu terlepas menampakkan sebuah lubang gelap yang mengarah ke bawah rumah. Jantungnya berdebar. Ada sesuatu di sana. Dengan tangan gemetar, ia meraih lilin dari meja kecil di dekat ranjang. Nyala api bergoyang saat ia mendekatkan lilin ke lubang itu. Perlahan, ia menurunkan kepalanya, mencoba melihat apa yang tersembunyi di bawah rumah kayu ini. Yang pertama kali ia lihat adalah simbol-simbol aneh yang terukir di tanah. Lambang-lambang yang tidak ia mengerti, tetapi terasa menimbulkan sensasi aneh di tubuhnya. Di tengah ruangan bawah tanah itu ada sesuatu yang tampak seperti altar batu, dan di atasnya tergeletak sepotong kain merah yang tampak basah. Darah Ardi tersentak mundur hampir menjatuhkan lilin dari tangannya. Ketakutan menjalar di seluruh tubuhnya, ia tidak tahu apa yang baru saja ia lihat. Tetapi satu hal pasti, ini bukan rumah biasa dan Lila istrinya bukan wanita biasa. Saat ia hendak menutup kembali lubang itu, suara lirih terdengar dari ranjang. "Ardi, kau tidak seharusnya melihat itu." Ardi membeku. Ia menoleh perlahan. Lila sudah bangun, duduk di tepi ranjang dengan tatapan yang sulit diartikan. Mata itu masih indah, tetapi kini terasa lebih gelap, lebih dalam. Seakan ada sesuatu yang mengintai di baliknya. Untuk pertama kalinya, Ardi merasakan dorongan kuat untuk berlari. Namun, sebelum ia bisa bergerak, Lila sudah berdiri. Langkahnya ringan seperti melayang. Pakaian tidurnya yang putih berayun lembut. Tetapi ada sesuatu yang menyeramkan di balik kelembutan itu. "Kau melihatnya, bukan?" Suara Lila terdengar lebih dalam, nyaris berbisik. Ardi mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Lila tersenyum kecil, tetapi kali ini bukan senyum yang menenangkan. "Aku akan menjelaskannya, tapi kau harus tetap di sini. Jangan pergi kemana-mana." Ardi ingin menolak, ingin berlari keluar dari rumah ini dan tidak pernah kembali. Tapi tubuhnya terasa berat. Napasnya semakin pendek.
seolah-olah ada sesuatu yang menahan dirinya di tempat. Lila melangkah mendekat. Jemarinya menyentuh pipi Ardi dengan lembut, tetapi kulitnya dingin seperti es. "Kau milikku sekarang, Ardi," bisiknya. Dalam sekejap, pandangan Ardi mengabur, kepalanya berputar, dunia di sekitarnya menjadi gelap. Keesokan harinya, Ardi terbangun dengan kepala berat dan tubuh lemas. Matahari telah tinggi menandakan siang sudah tiba. Ia masih terbaring di ranjang, tetapi kali ini tangannya tidak lagi terikat. Kain sutra merah yang sebelumnya membelenggunya kini tergeletak di lantai seakan tidak pernah digunakan. Ia menoleh ke samping mencari Lila kosong. Wanita itu tidak ada di dalam kamar. Tentu, berikut adalah kelanjutan dari cerita yang sudah disesuaikan. Ardi sontak menoleh ke arah suara itu. Seketika Lila keluar dari persembunyiannya dan berlari menuju pintu depan. Tangannya meraih pegangan pintu, mencoba membukanya, tetapi terkunci. Ardi mengumpat dalam hati. Ia menoleh ke belakang. Lila sudah berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau mencoba kabur?" Suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Ardi mundur perlahan mencari jalan lain. Pandangannya tertuju pada jendela yang pecah. Itu satu-satunya cara. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah jendela dan melompat keluar. Pecahan kaca melukai lengannya dan kakinya, tetapi ia tidak peduli. Ia harus keluar dari sini. Begitu ia mendarat di tanah, ia segera bangkit dan berlari ke arah hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi di sekelilingnya menciptakan bayangan yang semakin gelap seiring dengan turunnya malam. Angin malam terasa menusuk, tetapi Ardi tidak berhenti. Ia terus berlari melewati akar-akar pohon yang menjulur di tanah. Napasnya memburu, tetapi ketakutan membuatnya tetap bergerak. Namun baru beberapa meter berlari, ia mendengar suara tawa pelan di belakangnya. "Kau tidak akan bisa lari, Ardi." Lila berdiri di ambang jendela yang pecah, tetapi ia tidak bergerak untuk mengejar. Ia hanya tersenyum. Ardi merasa ada yang tidak beres. Ia mempercepat langkahnya, tetapi semakin jauh ia berlari, semakin berat tubuhnya terasa. Kakinya melemah, seakan ada sesuatu yang menariknya kembali. Ardi jatuh berlutut, kehabisan tenaga. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Lila masih berdiri di tempatnya, menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. "Kau sudah menjadi milikku, Ardi. Tidak ada jalan keluar." Ardi berusaha melawan, tetapi perlahan kesadarannya mulai menghilang. Suatu kekuatan tak kasat mata menahannya di tempat itu, dan tubuhnya tak lagi mampu melawan. Ardi terbangun dalam kegelapan. Kepalanya terasa berat dan seluruh tubuhnya nyeri. Ia berusaha menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi sesuatu menahannya. Matahari sudah tenggelam. Satu-satunya cahaya yang ada berasal dari nyala lilin yang berkelip di sudut ruangan. Ia masih di dalam rumah? Ia berada di suatu tempat yang lain. Ruang ini lebih sempit, lebih dingin, dan baunya mengingatkan pada darah yang mengering. Dindingnya terbuat dari kayu tua yang penuh dengan ukiran simbol aneh, mirip dengan yang ia lihat di ruang bawah tanah sebelumnya. Tepat di sekelilingnya, lingkaran dengan pola-pola kuno tergambar di lantai bercahaya samar merah. Lila berdiri di depan pintu. Wajahnya teduh, tetapi sorot matanya tajam. "Aku sudah bilang, Ardi, kau tidak bisa pergi." Ardi berusaha bicara, tetapi tenggorokannya kering. "Kenapa kau melakukan ini?" Suaranya nyaris hanya bisikan. Lila tersenyum tipis. "Kau masih belum mengerti, bukan? Aku tidak memilih ini. Aku hanyalah bagian dari perjanjian yang sudah ada sejak lama." Ia berjalan perlahan ke arahnya lalu berlutut. Jemarinya menyentuh wajah Ardi dengan lembut dingin seperti es. "Aku tidak ingin membunuhmu, Ardi, tapi aku harus memenuhi tugasku." Ardi menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan tenaga untuk melawan. "Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa bergerak?" Lila menatapnya dalam-dalam. "Karena kau sudah berada dalam lingkaran ini. Sekali masuk, tidak ada yang bisa keluar tanpa izinku." Jantung Ardi berdegup cepat. Ia menatap ke sekeliling mencari celah.
Tidak ada. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui Lila. Lila menghela napas lalu berdiri. Ia melangkah menuju meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya ada sebuah mangkuk perunggu berisi cairan hitam pekat. Lila mencelupkan jari-jarinya ke dalam cairan itu lalu menariknya keluar perlahan. Cairan itu menetes, tetapi tidak jatuh ke lantai, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Ardi menelan ludah. Apa itu? Lila menatapnya dengan senyum yang tak terbaca. Kau akan segera tahu. Ia berjalan mendekat lalu berlutut kembali di samping Ardi. Dengan lembut, ia menggoreskan jari yang basah oleh cairan hitam itu ke dahi Ardi. Sekelebat rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam hitungan detik, Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya berdenyut dan dadanya terasa sesak. Pandangannya bergetar lalu mendadak berubah. Kini ia melihat sesuatu yang lain. Rumah kayu ini tidak lagi tampak seperti rumah. Dindingnya berlumuran darah. Dari celah lantai, tangan-tangan hitam merayap, bergerak mencari sesuatu untuk direnggut. Di langit-langit, bayangan-bayangan besar melintas dengan mata merah menyala. Ardi menjerit, tetapi suaranya tertahan. Ia melihat sesuatu di belakang Lila. Sosok tinggi dengan tubuh berselimut kain hitam tanpa wajah. Hanya sepasang mata merah yang menatapnya. Siapa itu? Ardi berusaha menarik diri, tetapi ia masih terjebak dalam lingkaran. Lila menoleh ke belakang dan tersenyum. Itu adalah tuanku. Sosok itu bergerak mendekat. Semakin dekat semakin dingin udara di sekitar Ardi. Jantungnya berdegup kencang hampir meledak. Ardi! Bisik suara dalam pikirannya. Suara yang tidak berasal dari dunia ini. Berikan dirimu padaku. Aku akan membebaskanmu dari penderitaan. Ardi menggertakkan giginya. Ia harus melawan. Ia tidak bisa menjadi korban berikutnya. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang memberontak. Panas, terang, cahaya. Dan untuk pertama kalinya, Lila terlihat terkejut. Ardi terus berlari menembus hutan. Sunyi ragi, napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Kegelapan malam menyelimuti sekelilingnya, tetapi rasa takut membuatnya tetap bergerak. Dedauanan yang basah mengenai wajahnya, ranting-ranting kecil melukai lengannya, tetapi ia tidak peduli. Hanya ada satu pikiran di benaknya, menjauh sejauh mungkin dari rumah itu. Namun, semakin dalam ia memasuki hutan, perasaan aneh mulai menyusup ke dalam benaknya. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih berat, lebih sunyi, seolah-olah alam sendiri menolak keberadaannya di sini. Langkahnya melambat. Ia menoleh ke belakang. Rumah kayu itu sudah tidak terlihat lagi, tetapi firasat buruk tidak hilang begitu saja. Ardi menelan ludah. Ia mencoba berpikir jernih. Tidak mungkin ia bisa berlari terus tanpa arah. Ia harus mencari tempat untuk bersembunyi atau mencari jalan keluar dari hutan ini. Namun sebelum ia bisa menentukan langkah berikutnya, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Ardi membeku. Bayangan hitam melintas cepat di ujung matanya. Ia menoleh ke kanan. Kosong. Ia menoleh ke kiri. Tidak ada apa-apa. Tetapi ia tahu ia tidak sendirian. Jantungnya kembali berdetak kencang. Ia mundur perlahan mencoba mengatur napas. Jika ia terlalu panik, ia bisa membuat kesalahan fatal. Kerakak-kerakak suara ranting patah bergema di antara pepohonan. Ardi mencabut pisau kecil yang masih terselip di pinggangnya. Senjata satu-satunya yang ia punya. Tangannya gemetar, tetapi ia mencoba tetap tenang. Siapa di sana? Suaranya bergetar, tetapi cukup keras untuk menggema di antara pepohonan. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berembus pelan membuat dedaunan berdesir. Lalu dari kegelapan muncul sesuatu. Mula-mula hanya mata. 2 titik merah menyala berpendar di tengah kegelapan hutan. Kemudian perlahan sosok itu muncul dari balik pepohonan. Ardi menahan napas. Sosok itu tinggi, lebih besar dari manusia biasa. Tubuhnya berselimut bayangan pekat, tetapi ada bentuk samar yang menyerupai tangan dan kaki. Tidak ada wajah, hanya sepasang mata merah yang menatap lurus ke arahnya.
Ardi mundur selangkah. Sosok itu tidak bergerak. Namun Ardi tahu apapun itu, makhluk ini bukan manusia. Tentu, berikut kelanjutan cerita yang telah dimodifikasi hingga akhir. Ardi menggertakkan giginya, menatap makhluk itu dengan tekad. Ia tahu bahwa berlari tidak akan menyelamatkannya, jadi ia harus melawan. Dalam sekejap, ia meraih pisaunya yang terhunus, mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan datang. Mata merah dari sosok hitam itu semakin besar, mendekat dengan langkah yang penuh keangkeran. "Jangan coba melawan." Suara dari dalam makhluk itu menggema, seperti suara dari kedalaman bumi. "Kau sudah terjerat, Ardi. Tidak ada jalan keluar." Ardi menelan ludah, tubuhnya gemetar. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia harus bertahan. Pisau itu kini ada di tangannya, dan ia bersiap menyerang. Saat makhluk itu semakin dekat, Ardi berteriak, melompat ke depan dengan pisau terhunus. Namun, seketika itu juga, makhluk itu melayang di udara, menghindari serangannya dengan gerakan yang terlalu cepat. Ardi terjatuh, wajahnya hampir membentur tanah. Segera ia bangkit, mempersiapkan pisau lagi, tapi tubuhnya sudah terasa semakin lemah. Setiap kali ia bergerak, seakan ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Tiba-tiba, suara tawa yang khas terdengar di belakangnya. "Kau tidak akan bisa menang, Ardi." Suara itu berasal dari Lila yang kini berdiri di antara pepohonan. Matanya masih menyala merah. "Kau tidak bisa keluar dari lingkaran ini." Ardi menoleh dengan cepat. Lila tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, seperti sosok bayangan yang bukan manusia lagi. Ia merasa tubuhnya semakin lelah. Energi hidupnya seakan terkuras habis. Setiap napas terasa berat. "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini?" Suara Ardi serak. Lila tersenyum dingin. "Aku tidak punya pilihan, Ardi. Semua ini sudah ditentukan sejak lama." Makhluk hitam itu melangkah mendekat. Matanya merah menyala. Perjanjian ini akan berjalan seperti mestinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ardi merasakan tubuhnya semakin lemas. Hatinya berdegup kencang. Namun ada satu hal yang ia tahu. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Dalam keputusasanya, ia teringat apa yang Arga katakan padanya, bahwa ia bisa menghancurkan perjanjian ini jika ia tahu caranya. Ia berusaha menggenggam pisau itu erat-erat, meskipun tangan dan tubuhnya terasa sangat lemah. Tiba-tiba, seperti jawaban dari sebuah pertanyaan yang belum terucapkan, Ardi merasakan sebuah kekuatan besar yang bangkit dalam dirinya. Suatu energi yang bukan berasal dari dirinya, tetapi seperti bantuan yang datang dari alam itu sendiri. Cahaya terang muncul di sekeliling tubuhnya. Tubuh makhluk itu mulai bergetar, seolah-olah ia terpengaruh oleh kekuatan yang tidak ia kenal. Ardi mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, menuju altar batu yang kini tampak semakin mengerikan dengan semua bayangan yang berputar di sekelilingnya. "Ini harus berakhir," bisiknya dengan suara yang penuh tekad. Lila dan makhluk itu menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. "Kau tak bisa menghentikan takdir, Ardi." Namun, dengan satu langkah besar, Ardi melangkah maju dan menghunjamkan pisau itu ke jantung patung hitam di altar. Seketika, ruangan itu bergetar hebat. Lilin-lilin yang sebelumnya menyala dengan api yang aneh, kini padam satu persatu, melemparkan ruangan dalam kegelapan. Suara mengerikan terdengar dari altar itu. Suara jeritan yang datang dari dunia lain. Semuanya bergetar dan retak. Patung itu meledak menjadi serpihan-serpihan hitam, mengeluarkan asap pekat yang bergerak dengan cepat menyelimuti ruangan. Lila menjerit, tubuhnya terhuyung, lalu jatuh ke tanah. "Tidak!" Suaranya terdengar penuh kebencian dan penyesalan. "Kalian tidak mengerti." Dalam hitungan detik, tubuh Lila mulai memudar, lenyap seperti kabut yang terhempas angin. Makhluk hitam itu juga terhuyung, tubuhnya terguncang hebat, lalu hancur berkeping-keping, hilang begitu saja. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Ardi terjatuh, lututnya lemah. Ia merasakan tubuhnya kembali terasa ringan, bebas dari semua belenggu yang mengikatnya. Sisa-sisa asap hitam itu menghilang dalam hembusan angin malam. "Sudah selesai,"
Ardi bergumam lemah. Tubuhnya tertahan di atas lantai. Tak ada lagi rasa sakit yang menggerogoti dirinya. Semua rasa takut, cemas, dan lelah mulai menghilang. Malam itu, Ardi terbangun dengan rasa aneh. Tetapi kali ini bukan rasa takut atau cemas yang mencekam. Ia membuka matanya dan melihat sekeliling. Ia masih berada di hutan. Tetapi rumah kayu yang menakutkan itu sudah lenyap tanpa jejak. Hanya ada tanah kosong yang dipenuhi daun-daun kering, dan udara yang segar mengisi paru-parunya. Di dekatnya, Arga berdiri, mengamati dengan penuh perhatian. "Apakah kamu baik-baik saja?" Arga bertanya. Suaranya tenang namun penuh keprihatinan. Ardi menatapnya dengan lega. Aku merasa bebas. Semua ini sudah berakhir." Arga tersenyum tipis. "Kau berhasil. Itu hal yang paling penting." Mereka berdua berjalan bersama menjauh dari tempat itu, meninggalkan semua kenangan mengerikan di balik mereka. Hutan Sunyaragi kembali sunyi, seolah-olah alam itu sendiri akhirnya dapat bernapas bebas. Ardi tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah semua yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, ia telah bebas dari perjanjian gelap itu, dan ia memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru. Mereka berjalan menyusuri hutan yang gelap, dan untuk pertama kalinya, Ardi merasa ada harapan baru. Sebuah babak baru dalam hidupnya dimulai, tanpa ada lagi bayangan kelam yang mengintai di belakang. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.